Halo, ketemu lagi di bacaan kali ini tentang relationship. Saya akan mulai muter. Sorry, saya nggak bisa bikin satu-satu. Saya bikinnya bareng, mulai dari Aries sampai dengan Pisces. Nanti mudah-mudahan saya sempat kasih timestamp di bawah video ini di description box-nya. Jadi kalau ada timestamp, tinggal diklik di situ, itu udah masuk ke zodiak yang diinginkan. Saya mulai dari Aries dan saya akan menggunakan sebaran yang di tengah satu kartu dan 3 di kiri dan 3 di kanan. Yang di kiri adalah untuk zodiak yang bersangkutan, yang kanan zodiak yang satunya, yang lainnya, hubungannya, entah itu nanti ternyata dengan diri sendiri atau orang lain, itu tergantung dari apa yang ada. Saya akan kemudian mengambil, itu pakai kartu ini, T5 Tarot, kemudian untuk saran atau keterangan lebih lanjut, saya pakai yang klasik, Leatherweight. Oke, kita mulai dari Aries. Saya acak dulu Aries. Oke, hubungannya yang di tengah, Two of Pentacles, di atas kiri Ariesnya Queen of Swords, yang sana adalah Queen of Cups, kemudian yang di tengahnya Ten of Wands, yang di sana the Empress. I think this is good, tapi memang hubungannya nggak. Eight of Wands di Aries dan the Wheel. Jadi kalau saya lihat di sini memang Aries tengah berada di dalam hubungan yang memang harus dipertimbangkan lagi. Kayaknya apapun itu banyak hal complicated lah, artinya ini hubungan complicated. Tapi kalau secara pribadi sebenarnya dua-duanya adalah pribadi yang matang. Tapi memang kalau buat Ariesnya sendiri sekarang mungkin lagi sibuk ya. Kayaknya lagi penuh aja, lagi penuh yang di tengah. Jadi ini posisinya yang atas adalah Queen of Swords, tengahnya adalah Ten of Wands, dan di bawahnya adalah Eight of Wands. Jadi kalau saya lihat ceritanya Aries adalah Aries di sini lagi nggak suka yang BS lah, artinya yang pasti-pasti aja. Kalau yang buang waktu atau yang nggak jelas gitu, sorry, gue tuh udah buru-buru tiap hari, banyak yang aku kerjain, so kalau nggak serius, aku masih punya banyak pertimbangan yang lain, kata Aries begitu. Atau bisa dibalik. Nah, dia mungkin dari Taurus ya, dari Taurus atau mungkin dari Pisces atau Scorpio, mungkin ini Scorpio juga. Tapi yang jelas siapapun itu sebenarnya punya sesuatu yang besar yang ditawarkan, tetapi memang masih antara iya dan tidak. Tapi yang jelas dianya sangat bisa mengandalkan diri sendiri, dan mungkin dia juga sibuk. Ini ada 2 kartu yang loncat. Saya mau ngambil 3 tadinya, udah 2. Ini sarannya, tambah 1 lagi. Eight of Cups. Jadi ini tadi yang keluar, yang 2 ini jumping. Kayaknya memang masih fokus ke ini saya lihat sebagai ada hal lain yang harus ditelateni, mungkin begini juga bentuknya ya, atau mungkin rumah atau apapun, mungkin siapapun yang tadi dipertimbangkan bukan orang yang ada di rumah, something like that, jadi harus ditinggalkan. Oke. Jadi kalau di sini sekarang Aries lagi dekat dengan seseorang atau sesuatu, nggak harus orang ya, karena ini kan bacaan umum, dan mungkin dia juga menjanjikan, apalagi kayaknya oke banget gitu ya, tapi kayaknya lebih baik dilepas aja, kayak nggak lagi kelebihan waktu juga gitu Aries. Ariesnya lagi penuh, dianya emang oke, tapi let go. Oke, kita masuk ke Taurus. Taurus.
Taurus. Oke, Taurus. Yang di tengah kartunya Judgment. Mungkin cinta lama bersemi kembali. I don't know, tapi kita terusin aja dulu. Taurus yang sebelah kiri di atas. Wow, the Emperor. Dia yang sebelah kanan, the Hangman. Kemudian yang di tengah, Five of Cups, Taurus. Sebelah kanannya, Nine of Wands. Bawahnya, Five of Wands, Taurus. Dan satunya, Knight of Swords. Oke. Kita lihat kalau di sini, ini mungkin ada yang perlu diperbaiki, tapi kalau saya lihat ini udah pernah diupayakan, tidak berhasil, tapi kayaknya sekarang kayak memberi kesempatan baru untuk mengupayakan kembali. Dan itu mungkin idenya datang dari Taurus ya, datang dari Taurus. Tetapi energi limanya nih ada dua, yang di tengah ini sama yang di bawah ini gitu kira-kira kayak gini. Yes. Jadi kalau aku lihat di sini setelah pernah jatuh berantakan, kemudian Taurus bisa bangkit lagi. Kayaknya Taurus punya ide untuk kembali. Entah ini mungkin di dalam hubungan bisnis juga bisa, mungkin juga dalam percintaan. Tapi kayaknya dia akan berpikir dua kali ya, karena di tengahnya ini, di bawahnya Knight of Swords, di atasnya ini. Jadi Taurus kalau saya lihat dia, siapapun yang di sebelah sana bisa bolak-balik energinya, walaupun Taurus sudah bertekad untuk mengembalikan, mencoba lagi, tapi kayaknya dia masih banyak sekali resistensinya. Jadi dia mungkin agak skeptis apakah ini bisa berjalan atau tidak. Jadi kayaknya memang harus dipikirkan sekali lagi. Tapi kita lihat apa 3 kartu yang bisa menjadi saran untuk situasi ini Taurus. Wheel of Fortune, 1. Yang kedua, King of Cups. Yang ketiga, Ace of Cups. Ya, barangkali kalau saya ngerasanya dari sebaran ini, mungkin Taurus yang pernah melakukan kesalahan atau dia pernah sakit hati, tapi sebenarnya dua belah pihak sih. Taurusnya juga pernah hal yang sama, tapi entah kenapa Taurus kayak masih merasa bahwa semua itu masih bisa diperbaiki walaupun dia skeptis. Anyway, kalau dari sarannya memang perlu diupayakan. So, udah sejalan sama apa yang dipikirkan Taurus kalau memang resonate. Gemini. Oke, saya acak dulu Gemini. Oke, Gemini. Kartu yang di tengah, Nine of Pentacles. Kiri atas atau Three of Cups. Kanan atas The Empress. Tengah Queen of Cups. Kanannya Judgment. Bawahnya Six of Wands. Dan sebelah kanan Four of Cups. Oke, jadi kalau kita lihat di sini bentuk hubungannya adalah, karena ini letaknya di hubungan, barangkali ini adalah hubungan yang tenang, Gemini. Tenang, cukup, dan artinya terlihat mewah. Hubungan ini mungkin punya status sosial yang begitu bagus dan begitu nyaman gitu ya. Dan Gemini merasa ini adalah hubungan yang pantas dipamerkan dan merasa bahagia di sini sih. Dan ini adalah kemenangan juga berada di hubungan ini. Congratulations kalau itu resonate. Dan ini kalau saya lihat juga
nggak ada masalah ya, semuanya kartu bagus. The Empress yang di atas, yang di bawahnya ini kan kartu yang satunya pasangannya. The Empress, Judgment, dan Four of Cups. Ya, mungkin dia sikapnya agak dingin aja, nggak seseru tanda petik Gemini, tapi I think hubungan ini adalah hubungan yang menyenangkan buat Gemini, aman, tapi memang dia tampak luarnya cool gitu, nggak seseru, nggak seheboh Gemini tanda petik. Five of Pentacle sebagai saran, Queen of Cups. Satu lagi, Page of Pentacles. Oke, ini sebagai saran. Let's see. Oke, kalau sebagai saran, let me see. What do you think? Oke, yang ini kalau ditempatkan sebagai saran itu kan leave it alone. Jadi kayak mungkin banyak masalah kecil ya, masa kecil di rumah dalam keseharian komunikasi terkait dapur, terkait kamar, terkait yang bersihin rumah, terkait apa aja yang kecil-kecil tapi diomongin setiap hari. Dan itu barangkali juga sifatnya kekanak-kanakan, barangkali juga dia kan nggak terlalu peduli dan barangkali Gemini agak merasa keganggu dengan beberapa hal, tapi leave it gitu loh. Leave it karena ini masuknya di saran fokus pada apa yang dimiliki. Toh yang dimiliki udah cantik kayak begini hubungannya. Dan ini adalah sesuatu hubungan ini pantas dirayakan serta ini memberi rasa kemenangan buat Gemini ya. Dan sepertinya pasangannya juga apa ya? Bisa diandalkan gitu loh. Mungkin dari kemampuan juga cukup dan mungkin memang pernah ada cerita di masa lalu ya, ada cerita artinya pernah ada masalah, pernah berantem atau pernah break sebentar, pernah saling dingin, tapi akhirnya bisa bangkit kembali. Anyway, ini kalau ini memang resonate, saya pikir go on karena ini adalah hubungan yang sangat bermakna, sangat diinginkan. Memang semua hubungan tidak ada yang tidak bermasalah dan jangan menjadikan masalah itu sebagai satu alasan untuk berhenti memperjuangkan. I think seperti itu. Cancer. Cancer. Yang di tengah Six of Wands. Keren. Hierophant kiri atas atau Cancernya. Page of Cup atas yang dia tengah. Strength. Two of Swords di kanan. Temperance. Dan Four of Wands di sana. Jadi kalau kita lihat kartunya yang di tengah Six of Wands sendiri ini kan sebenarnya menunjukkan setelah perubahan begitu banyak, kemudian akhirnya kayak habis melewati badai, mungkin ada keluarga yang menekan atau ada masalah yang besar di luar, kemudian somehow bisa bersama-sama menghadapi, kemudian hubungannya menjadi kuat lagi. Dan kalau kita lihat di sini perannya Cancer memang besar karena ini 3 kartu semuanya adalah kartu major arcana yang di atas The Hierophant ya. Jadi selalu berpegang pada apa yang harus dilakukan dan nggak pernah berhenti menyerah serta sabar. Alangkah indahnya. Tapi ini memang Cancer penggambarannya seperti itu. Yang di sebelah sana mungkin pasangan, mungkin juga anak. Kenapa saya bilang anak? Karena yang paling atas ini Page of Cups. Sebenarnya dia dalam posisi yang mungkin agak manja ya dan sangat tergantung pada apa yang menjadi keputusan Cancer dan dia memang fokusnya lebih
lebih mengambil manfaat daripada kerja keras, something like that. Ambil hanya jika resonate, begitu yang saya rasakan. Jadi di sini 3 kartu untuk saran. Yang pertama adalah Three of Wands, yang kedua Two of Pentacles, dan satu lagi Page of Swords. Kalau menurut saya, memang hubungan ini kan nggak seimbang ya, nggak seimbang banget, kayak Cancer-nya begitu kuat. Kalau dianya yang sebelah sana cenderung kekanak-kanakan, cenderung manja, cenderung menyerahkan semua kepada Cancer somehow, tapi hubungan ini begitu kuat. Jadi membawa rasa bahwa mampu melewati semua yang sukar. Ya, kalau kita lihat di sini barangkali tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Cancer pada saat ini karena memang situasinya orang yang disayangi kebetulan punya karakter tersebut, ya. Dan jika ada hal yang membingungkan, ini kan saran ya, dipertimbangkan lagi aja di sini, pertimbangkan lagi, dan mungkin bisa dibahas secara lebih tajam, tapi kayaknya pembahasannya juga nggak bisa yang terlalu menuntut. Jadi lebih apa adanya disampaikan. Dia memang cenderung hanya mengikuti, but somehow dia juga punya hak dan berkewajiban juga untuk ikut serta di dalam hubungan ini bisa berjalan dengan baik, karena harus dari dua arah, karena kalau salah satu arah saja, maka Cancer-nya juga nanti bisa lama-lama capek, walaupun ini hubungan antara orang tua dan anak sekalipun. Leo. Yang di tengah, Leo. Six of Swords. Kiri atas, Seven of Cups. Kanan, Eight of Swords. Tengahnya adalah Ten of Cups. Kanan, Queen of Wands. Eight of Cups. Two of Wands. Oke. Ini hubungannya masih transisi. Mungkin masing-masing memendam emosinya sendiri, beda-beda. Tapi ada potensi yang besar untuk sama-sama membahas, kemudian menyikapinya secara lebih praktis ya, secara apa adanya gitu. Jadi ini memang masalah yang menyangkut emosi, masalah kepribadian. Tapi somehow kalau masing-masing mampu menempatkan diri sebagai orang dewasa yang tahu caranya give and take, masing-masing seimbang, rela berkorban, ya, sacrifice. Namanya hubungan selalu ada berkorban. Kemudian bisa sama-sama punya tujuan yang satu. Memang sebenarnya ini punya potensi yang besar hubungan ini untuk mengarah ke perbaikan. Dan saya lihat karena 3 kartunya Leo adalah sini seperti ini, Seven of Cups, yang di tengah adalah Ten of Cups, dan yang di bawah Eight of Cups. Saya melihatnya Leo memang sebelumnya pernah punya pilihan macam-macam, lebih dari satu, tapi kemudian kayak ada kesadaran, apa sih yang paling penting dalam hidup ini kalau bukan keluarga nomor satu, kerjaan penting, teman penting, bisnis penting, tapi pada akhirnya untuk apa gitu, untuk keluarga juga. Jadi akhirnya setelah mampu memilih, kemudian bisa membuat prioritas dan sepertinya memang bisa fokus ke salah satu. Nah kalau si dianya, ya kartunya yang paling atas adalah Eight of Swords, yang di tengah adalah ini, Queen of Wands, dan Two of Wands yang di bawah. Jadi memang siapapun dia tuh sebenarnya udah punya rencana jangka panjang, dan termasuk diantaranya adalah somehow harus melewati situasi ini secara bersama untuk mencapai satu kesepakatan, something like that. Dia jelas punya kepentingan. Ada yang dia ingin capai dan dia mengupayakan dengan luar biasa, tapi memang
yang dia pikirkan adalah bagaimana keluar dari kemelut ini. Mungkin hubungan ini termasuk salah satu yang dianggap kemelut, who knows, nggak tahu. Dan mungkin dia juga nggak mengatakannya karena dia mungkin masih punya masalah emosi, karena memang masalah emosi ini adalah yang menjadi fokus dari hubungan ini. Tapi kayaknya buat Leo yang penting adalah keluarga. Sekarang memang masih banyak pilihan dalam memilih mana yang utama, tetapi saya pikir sebentar lagi juga, kalaupun belum sampai ke situ, Leo akan fokus pada yang terbaik untuk keluarga. Tapi ada yang dibela di sana, saya nggak tahu itu apakah sejalan atau tidak dengan Leo. Seven of Cups. Ini sarannya, the Moon, Death. Kalau saya lihat di sini, kayaknya memang walaupun punya potensi untuk ada perbaikan, tetapi arahnya kemana belum jelas. Masih semua tuh belum ada decision akhirnya, belum ada. Karena mungkin belum semua informasi keluar, tapi saya melihat tadi juga udah begitu ada informasi yang masih ditahan, ada rencana ke depan yang belum disampaikan. Dan itu yang harus disampaikan, karena death itu artinya transformasi, harus ditransformasi. Sesuatu yang sifatnya rahasia harus mulai dibuka kalau memang mau potensi untuk perbaikan ini, apapun hasil akhirnya, tapi ada perbaikan, ya mau nggak mau harus bicara dari hati ke hati. Leo. Sekarang masuk Virgo. Virgo. Oke. Virgo. Satu yang tengah, Two of Swords. Kiri atas Five of Swords, kanan atas The Emperor, tengah kiri Page of Pentacle, kanan The Wheel of Fortune, The Wheel, yang di bawah King of Swords, Virgo, di sebelah kanan The Star. Ya. Oke, kalau saya lihat hubungan ini adalah hubungan yang Virgo nggak tahu mesti ngapain, hubungannya mau dibawa kemana, nggak tahu juga. Karena yang ini susunannya seperti ini. Yang di atas adalah Five of Swords, yang di tengah Page of Pentacle, sebelah bawahnya King of Swords. Jadi kalau saya lihat ini, paduan kartu-kartu ini memberi saya insight kalau Virgo merasa bahwa ini adalah pertentangan, tetapi memang fokusnya adalah anak-anak, atau paling nggak apa yang bisa dihasilkan dari pertentangan ini yang masih ada hasilnya, sekecil apapun ada hasilnya. Tapi yang jelas mungkin kepercayaan Virgo terhadap situasi ini juga sudah mulai dipertanyakan. Jadi sikapnya Virgo lebih skeptis. Masa? Jadi kayak semuanya udah pernah dicoba dan nggak terlalu sukses. Jadi ngelihat semua usulan untuk perbaikan mungkin nggak terlalu diterima dengan tangan terbuka. But somehow Virgo yang sebelah kanan itu semuanya kartu Major Arcana, yang paling atas ini The Emperor, yang tengah The Wheel of Fortune, yang di bawahnya adalah The Star. Jadi kayaknya hubungan ini seberapapun berantakannya di mata Virgo, ya karena Virgo ada King of Swords dan ada Five of Swords-nya ini. Jadi saya melihat posisinya memang lebih kuat yang sebelah sana, atau bisa dibolak-balik karena energinya. Tapi yang jelas memang hubungan ini stuck. Kalau diobrolin juga nggak nyambung karena memang nggak setara ya. Jadi argumen juga udah nggak mungkin.
apapun itu dia berkuasa, dia dalam posisi di atas, dia yang punya semuanya, dan memang akhirnya arah dari hubungan ini dia yang mengendalikan, tetapi ada resistensi dari Virgo, cuman Virgo nggak cukup kuat untuk keluar dari situasi yang mungkin Virgo nggak terlalu suka, tapi somehow bertahan di sini karena ada yang di apa dilindungi, diperjuangkan. Mungkin small money juga nggak gede-gede amat juga, atau mungkin apapun, tapi sebenarnya dia yang seperti selalu punya kata-kata yang bikin Virgo diem. Jadi ultimate decision-nya kayaknya di sebelah sana. Ambil hanya jika resonate, atau kalau resonate energinya bisa bolak-balik. 3 kartu untuk saran. 8 of Sword, terus 3 of, dan terakhir 9 of Pentacles. Kalau saya melihat kalau karena ini ya, jadi ini kan bisa ceritanya macam-macam, bisa ceritanya bisa diarahkan lebih ceria gitu, tapi kayaknya saya harus cerita hal yang lebih hard ya. Ini memang nggak bisa keluar dari situasi ini, dan mungkin ini ada pihak lain yang ikut nimbrung di sini. Aku nggak tahu dari pihak Virgo atau dari pihak satunya, tapi yang jelas memang akhirnya belajar untuk hidup mandiri sendiri. Jadi karena kayak terperangkap di sini, nggak terlalu suka karena banyak pertentangan, tetapi nggak bisa apa-apa, kayak tidak berdaya gitu. Jadi ya sudah berusaha untuk happy di tempat ini, something like that. Oke. Ambil hanya jika resonate. Libra. Libra. Oke, yang di tengah Libra, the Empress. Kiri atas, Ten of Cups, very beautiful. Knight of Pentacles atas kanan, kiri the Emperor, kanan Eight of Swords, Six of Cups sebelah kiri bawah, dan Five of Wands sebelah kanan. Oke. Hubungannya digambarkan dengan satu kartu ini, the Empress. The Empress ini kan hubungan yang contentment, yang bisa memenuhi banyak kebutuhan. Kebutuhan emosi, kebutuhan finansial, dan ini nggak harus dengan pasangan ya, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan anak, atau dengan sahabat yang selalu ada di situ buat Libra, who knows. Tapi yang jelas dia consider keluarga dan atau memang keluarga. Dan Leo punya kemampuan untuk membuat dia itu juga selalu sejalan. Dan ini sudah lama. Jadi kalau saya ngelihatnya ini lebih mungkin anggota keluarga atau teman yang setia banget gitu sama Libra. Apapun yang terjadi, dia kayak selalu berada di sekitar Libra. Dan kelihatannya memang orang ini memang punya ketergantungan. Dia selalu restless, mungkin secara emosi dia nggak terlalu stabil, dan dia menemukan kestabilan emosi dari Libra. Atau mungkin ya dia memang suka banget sama Libra, sehingga dia memang harus bersama Libra sih. Ini 8 of. Jadi emang udah kayak, atau mungkin ini hubungan karmik yang nggak bisa dilepas, apapun yang terjadi memang bersama Libra. Knight of Pentacles yang di atas dia.
Pokoknya dia sabar banget nunggu apapun yang Libra bilang, dia ikutin aja. Dan ini jadi hubungannya saling memberi. Kenapa? Karena kalaupun dia punya ketergantungan Libra, dia bisa mendapatkan teman yang selalu siap sedia. Libranya juga kalau butuh apa-apa, kayak sama saudara nggak pikir panjang lagi. Ace of Pentacles, sarannya satu tadi Ace of Pentacles, Queen of Wands, Eight of Swords. Ya, jadi kalau di sini kalau menurut saya mungkin hubungan ini udah lama dan bentuknya adalah salah satu tergantung jadi salah satu membutuhkan energi Libra atau bisa dibalik energi Libra untuk hidup karena cintanya, karena kebutuhan sosial gitu ya. Sehingga Libra juga merasa terpenuhi dan dia juga senang punya orang yang mau gitu ngikutin. Kayaknya mungkin ini adalah waktunya untuk menjadi lebih berbaik hati ke dia, lebih concern aja, lebih concern ke dia. Jadi don't take it for granted gitu, don't take it for granted. Kalau susah gitu loh nemu orang yang mau ngikutin, mau sayang apapun yang dilakukan Libra. So dipelihara aja hubungan yang tulus, ataupun kalau tulus nggak tulus it doesn't matter kalau saling memberi, karena hubungannya begini kan, saling memberi bahagia. Oke, Scorpio. Scorpio, saya acak dulu. Scorpio. Oke, Scorpio. Kartu yang di tengah, Two of Cups. Very nice. Kiri atas, Judgment. Kanan atas, The Magician. Kiri tengah, Queen of Swords. Kanan tengah, Ten of Cups. Bawah, The Moon. Dan satu lagi, Ten of Wands. Oke, Scorpio. Kalau kita lihat hubungannya adalah Two of Cups, ini adalah hubungan yang saling caring ya, saling sayang. It doesn't matter apa, tapi yang jelas masing-masing itu sangat memikirkan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita lihat di sini Scorpio 3 kartunya, yang di atas Judgment, yang di tengah Queen of Swords, yang di bawah The Moon. Kayaknya memang somehow Scorpio mungkin agak cetus, sorry. Jadi Scorpio bersikap cool, rahasia gitu, nggak sepenuhnya terbuka, dan kalau ada sesuatu mungkin dengan mudah mengatakan hal yang keras gitu ya. Dan mungkin juga karena ada trauma masa lalu ya, apapun itu. Tapi sebenarnya sayang, saling mengikat, saling ingin memberi, tapi aku nggak tahu kenapa Scorpio kayaknya full banget gitu loh. Jadi sayang sih, cuman kayak nggak bisa kendaliin diri untuk bersikap manis gitu, nggak. Jadi masih ada rasa marah barangkali. Tapi sungguh sayang. Dianya juga gitu, dia mungkin dari Gemini, maybe. Iya, anggota keluarga, yang jelas dia mengupayakan semua. Jadi kayaknya ini mungkin salah paham aja ya. Jadi dia tuh sebenarnya melakukan semua untuk Scorpio, ya.
karena dia sayang dan dia juga anggota keluarga or something. Iya, jadi kalau saya lihat di sini lebih nggak tahu kenapa keluar dan kayaknya dia juga nggak masalah dengan Scorpio yang agak galak, cetus, something like that. Maybe ambil hanya jika resonate. Kita ambil 3 kartu yang buat saran. Yang pertama, Knight of Swords. Yang kedua, Queen of Pentacles. Yang ketiga, The High Priestess. Oke, ini saran ya. Iya sih, kayaknya sarannya ya memang kalau hati atau moodnya Scorpio memang belum stabil, ya katakan saja. Kayak nggak perlu pikir panjang, something like that. Tapi dua yang ini justru yang satunya jangan, kalau ada masalah tidak perlu jangan terlalu difokuskan, nggak usah diomongin, yang penting fokus. Oke, ini ini agak nggak terlalu nyambung. Ya, jadi kalau saya melihat saran ini adalah, saya ambil 2 ini yang indah, yang saran pada umumnya adalah ketika kita punya masalah, terutama kalau masalah pribadi ya, masalah pribadi itu kadang-kadang paling mudah kita menyalahkan, kita memarahi orang yang paling menyayangi kita. Dan sampai satu saat dia give up, kita baru sadar betapa dia punya pengorbanan yang begitu besar. Tapi sungguh paling mudah buat kita yang sedang kecewa, yang kita lagi nggak fokus untuk semua, tapi kita lagi dealing sama luka trauma kita. Kita nomor 1 nyalahin orang yang mencintai kita. Karena apa? Karena itu mudah. Dan kalau kita marahin dia, kayak dia nggak punya pilihan lain, pasti balik lagi ke kita, bounce back gitu ke kita. Jadi kayak kita take it for granted, apa yang kita katakan, toh dia juga pasti balik ke kita. Tapi itu nggak adil ya, menurut saya. Jadi menurut aku, mungkin Knight of Swords-nya ini adalah salah satu bentuk saran untuk mulai membawanya pada situasi yang lebih lebih sistematis untuk dibongkar. Jadi memang langkah awal untuk melihat lebih lanjut. Jadi ini kan sebenarnya lebih lanjut, apa sih yang membuatmu sukar sekali mengendalikan emosi. Just remember, orang secinta apapun ke kita, orang itu tetap orang, flesh and blood ya. Jadi dia tetap butuh energi balik. Kalau dia sayang banget sama kita, jangan lupa untuk menunjukkan terima kasih. Karena sebenarnya bentuk terima kasih itu tidak hanya ditujukan pada orang yang memberikan sikap positif manis terhadap kita, tapi sebenarnya kembali lagi ke semesta, karena pada akhirnya semua kan harus dibikin seimbang. Kalau kita terus mengeluarkan energi negatif, maka memang akan kembali ke kita. Nah, kalau kita sadar bahwa energi negatif itu nggak bisa kita kendalikan, mau nggak mau kan harus mencari pertolongan. Something like that. Sagittarius. Saya cek dulu. Sagittarius. Kartu yang di tengah, The Tower. Lagi perubahan besar. King of Wands, kiri atas, kanan atasnya Ace of Pentacles, tengahnya Ace of Swords, Five of Cups di kanan, Ten of Pentacles kiri bawah, The Hermit di kanan. Sagittarius, hubungan ini tengah transformasi. Ada perubahan yang besar tiba-tiba dan arahnya juga nggak tahu. Anyway, kalau buat Sagittarius ini adalah posisi yang terkendali, I guess. King of
Wands, yang di atas, yang di tengahnya adalah Ace of Swords, yang di bawah Ten of Pentacles, like this. Ini kartunya Sagittarius, jadi kalau menurut saya ini terkendali. Sagittarius tahu apa yang dilakukan, in control, tahu apa yang diomongin, tahu dealing sama siapa saja. Tapi memang situasinya berubah, tapi tidak kehilangan sense of in control-nya. Nah, kalau dianya lebih fokus ke dalam, karena entah kenapa memang dia masih fokus ke kehilangannya, ya. Perubahan itu kan banyak yang hilang, tidak semua orang selalu siap dengan perubahan, dia termasuk yang tidak terlalu siap dengan perubahan, karena dia selalu butuh untuk mendapatkan kejelasan. Tapi dia jelas ingin satu hal yang baru. Jadi kalau perubahan ini sejalan dengan Sagittarius, dia hanya butuh waktu untuk ditenangkan, dan salah satunya adalah menjelaskan apa yang bisa dijelaskan. Kalau memang belum bisa dijelaskan, katakan saja bahwa situasinya memang belum memungkinkan kita untuk mendapatkan kejelasan semaksimal mungkin. Tinggal dibilangin aja. Dia hanya butuh teman untuk melalui proses ini bersama, karena dia kayaknya mungkin kalau sendiri lebih insecure. Knight of Wands sarannya yang pertama, yang kedua Ace of Pentacles, jadi dua ya, Ace of Pentacles udah keluar di sini tadi. Satu lagi Queen of Wands. Oke, ini sarannya. Queen sama Knight of Wands. Kayaknya berjalan bersama deh. Iya, jadi mengkonfirmasi tadi yang sudah saya sampaikan, kayak ini proses sedang perubahan, ya. Sagittariusnya in control banget, tahu banget apa yang harus dilakukan. Dianya mungkin sedikit lebih mudah goyah, dan dia butuh untuk selalu ditemanin, dan sarannya adalah you have to do it together. Ini transisi, tapi jadi kayak grow up together gitu loh. Grow all together, something like that. Jadi seberapapun sukarnya, kalau dalam transisi yang biasanya kadang-kadang orang butuh sendiri, tapi ini kayaknya ini akan lebih baik grow up together. Kemanapun pada akhirnya sampai, tetapi kebersamaan itu nggak pernah hilang, something like that. Sagittarius. Ini mungkin dengan pasangan, mungkin juga dengan anak, atau dengan teman, or whatever. Capricorn. Capricorn. Saya cek lagi, sekali lagi. Oke, Capricorn. Yang di tengah, King of Pentacles. Kiri atas, Eight of Cups. Kanan atas, Six of Pentacles. The Emperor. Six of Wands. Queen of Pentacles. Dan yang di sana, King of Cups. Oke. Ini hubungannya digambarkan dengan satu kartu King of Pentacles. King of Pentacles kan termasuk Capricorn. Mungkin ini dalam hubungan dalam bisnis atau kantor, pertemanan barangkali. Tapi yang jelas kalau tiga urutannya, yang paling atas adalah Eight, tengahnya adalah Emperor, bawahnya Queen of Pentacles. Ini kayaknya sih ada perubahan dalam
memandang, ada perubahan dalam memandang apa yang penting untuk dikejar oleh Capricorn. Tapi anyway, Capricorn merasa bahwa ini adalah saatnya untuk berubah. Jadi dilewatin aja gitu. Jadi kayak udah ada determinasi saya mau berubah dari situasi ini. Kalau dari dia ada 2 six ya, yang di atas Six of Pentacles, yang di tengah Six of Wands, yang di bawah adalah King of Cups. Jadi kalau menurut saya dia juga dasarnya adalah melihat semua udah dengan cinta ya, apapun itu. Dengan cinta itu juga artinya kalaupun ada masalah dia juga nggak terlalu ambil pusing, tidak menjadikannya masalah yang harus diurek-urek gitu lah. Katakanlah ini juga bisa dalam hubungan pertemanan atau hubungan di kantor atau bisnis barangkali ya. Jadi ini nggak mudah, mungkin karakternya juga beda banget, termasuk mungkin ada ya karena ada ini ya. Kalau ini tempatnya di Capricorn, jadi saya lihat barangkali Capricorn juga punya sikap yang keras gitu ya. Tapi dia juga nggak mempermasalahkan, nothing personal, karena melihat bahwa ya memang seharusnya begitu, dan yang penting adalah semua fokusnya adalah untuk keuangan, untuk kesejahteraan bersama. So I think this is a good reading, Capricorn. Fokus ke pekerjaan, cari produktivitas yang tertinggi, tetapi memang harus ada prioritas kalau memang ada yang harus ditinggalkan, karena Eight of Cups itu selalu punya implikasi, ada yang perlu ditinggal, ada yang perlu dilepaskan. Atau mungkin yang dilepaskan ego atau salah satu proses dalam mengambil keputusan, something like that. Nggak harus ditinggalkan hubungan ini kan. King of Wands. Yang kedua, Justice. Ten of Pentacles. Oke. Kalau sebagai saran, ini adalah mencoba untuk bersikap adil seadil-adilnya. Karena banyak pihak ya, jadi memang harus concern, ini kan, ini pemimpin, ini kan pemimpin yang adil dan bijaksana, sama dia peduli sama orang, sama dia cerdas. Cerdasnya tuh cerdas dalam arti dalam berkomunikasi. Jadi kalau King of Sword ini nggak ada di sini, tapi saya ingin cerita kalau King of Sword itu dia cerdas dan dia mengatakan tanpa tedeng aling-aling, dan kalau dia menemukan sesuatu yang salah, dia bilang nggak terlalu mikir apa akibatnya. Yang penting dia mengatakan kebenaran. Kalau ini fokusnya pada tujuan akhirnya apa? Kalau perlu persuasi, dia akan persuasi. Kalau perlu menekan, dia akan menekan. Tapi dia fokusnya pada satu hal. Nah, satu halnya itu adalah mengikut sertakan banyak orang. Ya, kalau memang lebih dari satu orang, artinya sifatnya partisipatif, ya dia lakukan, tapi tetap menjunjung tinggi keadilan. Itu sarannya, Capricorn. Aquarius. Saya acak dulu. Aquarius. Oke, kartu yang di tengah, Aquarius. Two of Pentacles. Kiri atas, The Magician. Kanan atas, Six of Pentacles. King of
Cups di tengah kiri, Four of Swords di tengah kanan, Justice di bawah, Ten of Pentacles di kanan. Oke. Ini dua Aquarius. Ini kayaknya adalah hubungan yang perlu ngambil keputusan. Dua-duanya sama kuat kalau menurut saya. Dua-duanya reasonable. Tapi yang sebelah sana kayak nggak mau gerak sih. Dia udah punya, kayaknya dia udah punya keputusan sendiri. Tapi somehow, karena ini bersama kan harus bersama. Tapi somehow dia sudah memperhitungkan dia nggak akan bergerak apapun maknanya. Dia nggak bakalan bergerak. Kalau kita lihat ini kan penggambarannya begini ya, yang atas The Magician, yang di tengah King of Cups, ini Justice yang di bawah. Jadi kalau aku lihat Aquarius sebenarnya hampir sama dengan dia ya. Aquarius itu sebenarnya secara umum sudah bisa melihat kalau semua itu berjalan apa adanya dan memang harus begitu. Jadi ya itu udah bergulir begitu aja. Dan memang tidak semuanya mulus. Ada masalah kiri kanan. But kayaknya Aquarius menganggap itu oke. Karena yang penting adalah apa yang ingin diwujudkan itu tercapai. Jadi kalau misalnya dalam pekerjaan itu harus melakukan ini, cost-nya tinggi gitu ya. Cost-nya tinggi, apapun cost kan nggak harus uang ya. Cost-nya adalah bisa waktu, tempat, bisa juga makan perasaan dikit gitu ya. Tapi tetap it's okay, bisa jalan. Anyway, mungkin juga yang bikin masalah itu adalah ini tadi apa dia agak kaku orangnya. Sementara Aquarius juga bukan orang yang terlalu fleksibel. Jadi dua-duanya agak ngotot. Saya sih ngerasanya gitu ya. Kalau dia ngotot karena dia harus dealing sama banyak pihak dan memastikan semua juga dalam kondisi yang seimbang. Jadi kayaknya sih masing-masing kalau disuruh argumen itu bisa 7 hari 7 malam gitu. Artinya nggak berhenti-berhenti gitu. Masing-masing benar, masing-masing punya alasan yang baik. Tapi kadang-kadang memang keputusan yang satu berpengaruh pada yang lain. Makanya kadang-kadang ada situasi harus mengalah atau memberikan energi atau power ke tempat lain. Somehow begitu. Tapi masing-masing adalah orang dewasa yang punya kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan punya kemampuan untuk menentukan langkahnya. But somehow ada sesuatu yang mengikat gitu. The Empress. Ini sarannya tadi The Empress. Ace of Pentacles. Satu lagi. Nine of Pentacles. It's very feminine dan sangat kreatif. See? It's very nice. Kalau menurut saya ini artinya sebagai saran. Harus mencari cara baru untuk dealing dengan dua. Jadi kayak di dalam satu rumah tuh ada 2 orang ya. Ada 2 orang. Ini kenapa? Ada 2 orang. Masing-masing itu berdaulat atas dirinya sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Cuman kayak saya ambil contoh yang dipakai bersama, misalnya ruang keluarga, ruang kerja, kamar mandi, kayak gitu-gitu. Jadi kan ada sesuatu yang
sifatnya memang dipakai bersama, shared gitu. Nah, tapi biasanya nggak masalah, tapi ada saatnya harus bumping. So, I think dua-dua harus saling menghargai. Oke, itu kayaknya kalaupun itu yang terjadi, memang mau tidak mau, kalau mulai dari Aquarius-nya sendiri, Aquarius-nya yang belajar untuk menghargai bahwa dia juga punya hak untuk tempat ini, sehingga mungkin bisa dibuatkan agenda atau perjanjian supaya bisa menggunakan apapun yang milik bersama itu dengan cara yang baik lah. Pisces. Pisces. Yang di tengah, Five of Pentacles. Aku sering melihat kartu ini, leave me alone. Tower, kiri atas, kanan atas. The Devil. Di tengahnya ada High Priestess. Tengah kanan, Nine of Pentacles. Temperance. Knight of Pentacles. Oke. Iya, ini adalah hubungan yang sedang tidak ada komunikasi. Pisces-nya sedang dalam transisi besar, ya, dan sedang fokus ke diri sendiri. Ini yang di tengah. Dan berusaha untuk kembali mencapai equilibrium diri, jadi keseimbangan di dalam diri. Jadi Pisces-nya sendiri masih dalam proses transformasi. Fine. Kalau dia memang kalau saya lihat di sini sumbangannya ada tapi nggak terlalu besar, dan dia juga nggak ingin ngasih terlalu banyak karena dia juga sedang memikirkan diri sendiri. Cuman bedanya kalau di sini Pisces memikirkan diri sendiri adalah untuk kesejahteraan diri dan perkembangan diri, kalau dia lebih mind his or her own business, yang di kepala dia mungkin memang tentang aturan, atau dia masih perlu sesuatu dari Pisces. Dia masih memikirkan sesuatu dari Pisces yang dia ingin ambil. Tapi dia nggak terlalu mau kontribusi banyak, karena dia juga butuh untuk diri sendiri, karena ini Pentacles, dia butuh senang sendiri, tapi bentuknya lebih kecukupan materi. Kalau Pisces fokus ke diri sendiri adalah untuk perkembangan dan mencoba untuk nih balance-nya lebih mungkin spiritual, karena ini kan kartu Sagittarius. Sagittarius itu filosofis, spiritual, dan ini adalah perubahan besar dari Pisces. Jadi mungkin yang tadinya dia biasa mengambil energi dari Pisces, saat ini leave me alone, ya, ini kan yang di tengah, atau membatasi hubungan. Pisces fokus ke diri sendiri dan membiarkan proses perubahan di dalam diri itu terus berlangsung, karena sekarang masih berlangsung. Sarannya, ini pendengarnya adalah Pisces ya, jadi biasanya sarannya adalah untuk Pisces atau untuk zodiak yang sedang dibaca. Death, ini major arcana semua ya, Pisces ini major arcana semua. Ini juga sarannya major arcana, Seven of Cups, Five of Pentacles lagi. Iya, jadi memang dari kemarin kalau baca Pisces, leave me alone, karena saya sedang punya pilihan untuk bertransformasi. Ini juga another kartu transformasi. Ada yang mau diubah, ada yang mau dilahirkan kembali. Oke, sudah selesai bacaannya semua. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.